Oh, sorry. Ini Y. Tingginya Y. Ini panjangnya X sampai sini. Jadi Y dikurangi B. Sehingga jadi ruas garis PQ kuadrat itu sama dengan ruas garis PA kuadrat ditambah dengan panjang ruas garis AQ kuadrat gitu ya. Ini sama dengan PQ-nya adalah R kuadrat sama dengan apa ini? PA kuadrat. PA itu adalah X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat. Nah, inilah rumus dari tempat kedudukan titik Q yang mempertahankan jarak terhadap suatu titik P, di mana tempat kedudukannya merupakan suatu busur yang kita sebut sebagai busur lingkaran. Nah, jadi ini kalau kita buka kuadratnya, menjadilah bentuk seperti ini ya. Jadi ini kan menjadi X kuadrat minus 2AX ditambah A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat minus 2BY ditambah B kuadrat. Gitu. Nah, kumpulkan untuk X-nya, ya, atau kumpulkan yang punya bentuk kuadrat ya. Dari variabelnya yang berbentuk kuadrat, berarti ini adalah yang berbentuk kuadrat, X kuadrat dan Y kuadrat ya. Ini Y kuadrat. Ini kita kumpulkan jadi satu. Kemudian yang memuat variabel yang berpangkat 1 gitu. Jadi X dan Y gitu. Ini kumpulkan jadi satu dan konstanta. Ada bagian yang tidak memuat X maupun Y gitu. Ini ya. Nah, konstanta ditambah konstanta inilah menjadi suatu konstanta baru gitu. Jadilah suatu konstanta baru sehingga bentuknya jadi persamaan lingkaran menjadilah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi AX ditambah 2 BY ditambah C ya, sama dengan 0. Itu kalau R-nya dibawa ke kiri sini ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga dari bentuk apa tadi? Dari bentuk sebelumnya bahwa tadi kita mempunyai bentuk itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2AX minus 2BY ya, ditambah C sama dengan 0. Nah, ini ya.
Kemudian kalau ini diperumum, bahwa kalau kita lihat X kuadrat dan Y kuadrat, ini koefisiennya sama, gitu ya, 1 dalam hal ini. Ya. Dalam hal ini 1, sehingga dalam prakteknya, kita tidak harus menetapkan koefisien X dan Y-nya, X kuadrat dan Y kuadratnya 1. Ya. Sehingga ini bisa kita generalisir, menjadilah sini suatu konstanta, X kuadrat, gitu ya, ditambah dengan konstanta yang sama. Ini sini 1, 1 ya. Di sini kalau saya jadikan sama koefisiennya A, Y kuadrat. Ya. Kemudian yang ini kita sebut sebagai B. Ya. Dan ini kita sebut sebagai C. Nah, sehingga D-nya, C-nya kan berubah menjadi, ini kita beri nama baru menjadi D, gitu, sama dengan 0. Nah, kalau kita kembalikan, ya, kalau kita kembalikan, maka ini harus dibagi dengan A, gitu ya, bahwa A, sorry, kalau kita ini bagi A semuanya, kalau dikembalikan ke bentuk kuadratnya, ini bagi dengan A terlebih dahulu ya. Berarti kalau ada persamaan seperti ini, maka pusatnya berapa ya? Jadi kalau seperti ini, P-nya berapa, koma berapa ya. Sedangkan R-nya berapa ya. Nah dengan demikian, kita harus mengembalikan ke bentuk kuadrat sempurna ya. Kita bagi dengan A dulu, maka kita peroleh X kuadrat, ini sorry ini mestinya X ya, ini X ini, nah, X kuadrat ditambah apa itu B per A X ya, ditambah Y kuadrat ditambah C per A Y gitu ya, ditambah D sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan bentuk kuadrat ya. Jadi di sini menjadi X ditambah sesuatu kuadrat gitu ya. Ditambah apa? Y ditambah sesuatu dikuadratkan ditambah D dikurangi sesuatu, kan di sini kan berarti kita menambah sesuatu kan, dikurangi sesuatu sama dengan 0 gitu. Jadi di sini mengingat bentuk kuadrat sempurna, berarti di sini bentuknya harus B per 2A gitu ya. Di sini juga bentuknya harus C per 2A ya. Karena 2 kali B per 2A kan sama dengan B dibagi A kembali gitu ya. Sini 2 kali C dibagi 2A kan sama dengan C dibagi A ya, kali Y. Nah, di sini kan ada kelebihan apa? Kelebihan C kuadrat per 2A kuadrat 4A kuadrat gitu ya. Jadi di sini ada kelebihan apa? B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, dengan demikian, supaya persamaannya tetap seimbang, berarti di sini harus dikurangi apa? Harus dikurangi di sini dengan B kuadrat per 4A kuadrat ya. Dikurangi pula dengan C kuadrat dibagi 4A kuadrat ya. 4. Nah, jadilah seperti itu ya.
Ada pertanyaan di sini? Ini angkat tangan si Mbak Asami. Itu bukannya D per A ya, Pak? Ya, Itu bukannya D per A, Pak? Kan tadi enggak, kalau sama ini yang mana? yang D-nya, Pak, itu bukannya D per A kan sama-sama dibagi A semuanya. Iya, oh D per, sorry. Yang ini ya, ini ya. Iya, Pak. Iya, makasih. Iya, betul. Nah, semua dibagi A gitu ya. Ini 0 di kanan. Ya, betul. Kurang bagi A situ. Baik. Nah, jadi kembali ke bentuk apa tadi? Semula gitu ya. Kita harus mempunyai bentuk di sini apa? X minus A kuadrat, Y minus A kuadrat. Default-nya seperti ini gitu ya. Default-nya seperti ini. Dan demikian, berarti bentuk ini menjadi, kita rubah menjadi di sini dirubah dulu menjadi X minus B per 2A gitu ya. Ini pangkat 2 ditambah dengan Y minus C per 2A gitu ya. Sama dengan minus D dibagi A gitu ya. Ditambah B kuadrat dibagi A kuadrat ditambah C dibagi A kuadrat ya. Nah, sehingga ini akan menjadi apa? R kuadrat ya. Ya. Ingat itu kalau dibawa ke bentuk aslinya di sini ya. Itu kalau kita bawa ke sini ya. Jadi bentuk yang di sini ya. Default-nya seperti ini ya. Nah, dengan demikian, itu berarti apa? Jadi, kita peroleh, nah, sehingga pusat lingkarannya menjadi apa? Jadi A itu sama dengan minus B per 2A gitu ya. Dan B itu sama dengan minus C dibagi 2A. Dan R kuadratnya sama dengan minus D atau ini ya, gini jadi dulu. Jadikan, samakan penyebutnya kan berarti apa? A kali D gitu ya, ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi dengan A kuadrat gitu ya. Itu sama dengan R kuadratnya. Ingat kalau persamaannya dalam bentuk umum seperti ini gitu ya. Secara umum kalau bentuknya seperti ini. Nah, itu kalau bentuk persamaan lingkarnya seperti itu. Maka jari-jarinya sama dengan ini atau sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kali D
dibagi A kuadrat. Ya. Dan demikian, R-nya sama dengan apa? R-nya sama dengan akar dari A kuadrat, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kali D dibagi dengan A. Gitu. Itulah jari-jari lingkarannya kalau persamaannya seperti ini. Kan? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan tadi B kuadrat yang sebelah kanan Pak, yang warna merah. Yang itu kan min B kuadrat per 4A kuadrat, tapi 4-nya kurang Pak di bawahnya. Oh, yang ini ya? Oh, iya. Iya Pak. Ya, pantas kok rasanya ada sesuatu yang aneh tadi ya. Ya, berarti di sini 4 AD ya. Di sini, sorry. Ini kan D per A dijadikan 4A kuadrat. Berarti dikalikan sini 4 ya. Sini 4. Sini 4. Berarti sini berarti 4A kali D ya. Kuadrat berarti sini dikurangi. Bisa hapus saja dulu. Ini dikurangi 4A kali D. Ya. Ini dibagi dengan 2A. Ya. 2A. Ini 4A kuadrat. Ya. 4AD. 4AD sekuadrat 4AD. Nah, saya kira waktu SMA sudah Anda peroleh rumus ini. Saya nggak tahu apakah dijabarkan gini ataukah Anda diberikan rumusnya disuruh menghafal gitu ya. Nah, jadi kalau Anda dulu disuruh menghafal, jadi inilah historisnya ya, untuk mendapatkan pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang bergerak dengan persamaan seperti ini ya. Ini yang kita sebut persamaan derajat 2 ya. Jadi lingkaran mempunyai bentuk persamaan derajat 2. Jadi ini kita sebut sebagai persamaan derajat 2.
Nah, jadi lingkaran kita bicarakan secara usus ya, tidak di dalam lingkupnya irisan kerucut ya. Karena nanti kita lihat bahwa yang disebut dengan irisan kerucut itu mempunyai sifat tertentu. Nah, sedangkan lingkaran walaupun sama-sama mempunyai persamaan derajat 2, itu dia tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana halnya yang disebut dengan irisan kerucut gitu. Nah, sehingga di sini kita bicarakan lingkaran itu secara terpisah sendiri. Walaupun mungkin waktu Anda SMA dikatakan bahwa irisan kerucut adalah irisan yang Anda peroleh seperti ini gitu ya. Jadi Anda mempunyai suatu, katakanlah ini suatu tumpeng gitu ya, suatu kerucut gitu ya. Nah, tergantung cara memotongnya. Kalau Anda potong, cara memotongnya gini sejajar dengan apa? Alasnya, maka potongannya di sini penampangnya akan berupa suatu lingkaran gitu ya. Nah, tapi kalau kerucutnya ada tumpeng di sini, Anda potong nah, seperti ini gitu ya. Maka Anda akan mendapatkan penampangnya berupa suatu apa sini? Elips gitu ya. Tapi kalau cara memotong kerucutnya adalah tegak seperti ini ya, maka Anda mendapatkan irisan di sini berupa suatu parabola gitu kan. Nah, jadi walaupun bentuknya seperti ini ya, seperti halnya Anda memotong suatu kerucut, ternyata dari sifat-sifat irisan kerucut, lingkaran tidak menunjukkan sifat-sifat seperti itu gitu ya. Tidak menunjukkan sebagaimana dengan yang didefinisikan sebagai irisan kerucut. Nah, jadi itulah mengenai apa namanya grafik persamaan yang merupakan suatu busur lingkaran gitu ya, di mana titik-titik pada busur tersebut mempunyai jarak yang sama ke suatu titik yang dalam hal ini kita sebut sebagai titik pusat lingkaran ya. Dan jarak dari titik tersebut ke titik pusat itu kita sebut sebagai radius atau jari-jari gitu. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut ke masalah berikutnya di dalam lingkaran gitu. Nah, jadi di sini kita menghubungkan antara lingkaran dengan suatu garis lurus ya. Jadi kita melihat kejadian khusus pada suatu lingkaran di suatu titik tertentu. Kalau kita mempunyai suatu garis, maka garis tersebut dikatakan menyinggung ya, lingkaran tersebut di suatu titik tertentu ya. Dalam hal ini adalah titik P1. Jadi kita mempunyai garis lurus ini, katakanlah ini garis L ya. Garis L ya. Nah,
Jadi untuk menyederhanakan di sini, kita asumsikan apa? Kita asumsikan pusat lingkarannya berimpit dengan titik pangkal koordinat ya. Sini asumsikan titik pusat lingkaran jadi P itu berimpit dengan pangkal koordinat O ya, 0,0 kan. Nah, jadi seperti ini ya. Dan ini kalau ini misalnya titik P-nya posisinya di sini ya. Nah, kemudian garis L menyinggung di sini ya. Menyinggung lingkaran di titik P1 dengan cara seperti ini ya. Artinya apa? Bahwa garis L memotong lingkaran pada satu titik ya. Itu yang kita sebut sebagai titik singgung. Nah, jadi mengingat titik potongnya seperti ini, maka kita dapatkan apa? Gradien dari titik P, garis L di sini. Jadi gradien dari garis L itu adalah karena garisnya ke arah turun, maka haruslah gradiennya M-nya haruslah negatif gitu. Karena garisnya adalah ke arah turun seperti ini ya. Oh, sorry. Betul, anunya gradiennya negatif, betul ya. Tapi dalam hal ini berarti apa? Kita mempunyai segmen garis OP1 ya. Segmen garis OP1 dengan kemiringan dari garis OP1 itu adalah MOP1 adalah Y1 udah ini. Ini adalah X1. Jadi Y1 dibagi dengan X1 ya. Kemudian bahwa garis L ini tegak lurus dengan OP1 ya. Maka akibatnya apa? Gradien dari garis L itu sama dengan minus 1/4 dari Y1 dibagi X1 ya. Sehingga gradien dari garis singgungnya ML itu sama dengan minus dari X1 dibagi Y1 gitu ya. Minus dari X1 kali Y1. Kemudian bahwa titik P1 atau ini ya. Jadi saya tulis sini aja ya. Bahwa garis L melalui titik P1 X1, Y1. Sehingga kita dapatkan apa? Jadi seolah-olah apa titik nolnya digeser ke sini gitu ya. Jadi seperti kita menggambar garis kemarin, sehingga ada pergeseran, Y-nya digeser sejauh Y1. Karena anunya masih sisa banyak gitu. Batanya masih sisa banyak. Pulkan. Y dikurangi Y1 ya. Sama dengan apa? M kali X minus X1 ya. Berarti Y minus Y1 sama dengan M-nya berapa tadi? Minus X1 dibagi Y1 kali X minus X1. Ya. Nah, atur kembali, maka kita dapatkan bahwa Y kali Y1 minus Y1 kuadrat
itu sama dengan apa tadi? Y minus Y1 berarti Y kali Y1 gitu ya. Minus Y1 kuadrat sama dengan minus X kali X1 ditambah X1 kuadrat gitu ya. Nah, sehingga sama dengan bahwa Y1 Y kali Y1 kumpulkan ya, ditambah X kali X1 sama dengan Y-nya saya pindah ke kanan, Y1-nya. Jadi X1 ditambah Y1 kuadrat. Ya. Sehingga kita dapatkan ini ya. Jadi Y kali Y1 ditambah X. Ini sorry terbalik ya. X kali X1 ya. Jadi X kali X1 ya, ditambah Y kali Y1 sama dengan X1 ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu. Ini kan R. Nah, jadi inilah rumus dari persamaan garis singgung. Jika diketahui titik singgungnya. Gitu ya. Nah, oh, kotaknya harus selalu gini, nggak bisa miring. Nah, kira harus hapus ini. Enaknya. Nah, jadi ini adalah persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya ya. Dan gradien garis singgungnya diketahui. Jadi kalau diketahui ya, diketahui bahwa diketahui persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan apa? R kuadrat ya. Kemudian diketahui titik singgung. Artinya berapa? Ini berarti P-nya pada lingkaran ya. Maka persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis singgung X kuadrat tadi dirubah menjadi apa? X kuadratnya dirubah menjadi X kali X ditambah Y kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, salah satu X-nya, Y-nya diganti dengan X1, Y1 ya. Jadi ini menjadi X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, inilah menjadi persamaan garis singgung. Gitu. Nah,
Jadi menjadilah persamaan seperti ini. Ingat ini kalau apa? Titik P-nya berada pada lingkaran dan menjadi titik singgung. Nah, sehingga kalau ada persoalan, carilah persamaan garis singgung yang melalui titik P1 ya. Langkah pertama yang Anda lakukan apa? Mengecek kedudukan dari P1 ini. Apakah dia berada pada lingkaran ataukah di luar lingkaran gitu ya. Jadi itu langkah yang pertama, mengecek posisi dari titik P1. Apakah dia terletak pada lingkaran ataukah tidak ya. Kalau dia terletak pada lingkaran P1-nya, maka garis singgungnya menjadi seperti ini ya. Jadi X kuadratnya diganti menjadi apa? X kali X ya. Y kuadratnya diganti menjadi Y kali Y. Sehingga garis singgungnya menjadi dengan mengganti salah satu X-nya di sini dengan X1, Y-nya dengan Y1 ya, sehingga menjadi persamaan seperti ini ya. Jadi ini adalah persamaan garis lurus yang merupakan garis singgung. Nah, secara sama berlaku juga untuk lingkaran yang pusatnya bukan di titik 0,0 ya. Jadi lingkaran yang pusatnya di titik A, B ya. Katakanlah persamaan lingkarannya menjadi seperti ini ya. Jadi lingkaran dengan pusat di A, B, katakanlah dia mempunyai persamaan seperti ini. Mana tadi? Nah, jadi bisa kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Bisa hapus dulu. Cuman lingkarannya katakanlah apa tadi? Nah, lingkarannya adalah A X kuadrat ditambah B Y kuadrat ditambah ini A Y kuadrat ditambah B kali X ditambah C kali Y ditambah D sama dengan 0. Kemudian diketahui P1 X1 Y1 terletak pada lingkaran ini gitu ya. Ini. Maka didapatkan persamaan garis singgungnya apa? Jadi A kali X ditambah B kali Y ditambah
Oh, kok saya nulisnya gini? Bentar saya ulangi. Waduh. Jadi tadi persamaannya adalah persamaan lingkarannya secara umum tadi seperti ini ya. A X kuadrat ditambah A kali Y kuadrat ditambah B kali X ditambah C kali Y ditambah D sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau titik P1-nya berada pada lingkaran, maka kita peroleh persamaan garis singgungnya apa? Adalah rubahlah dulu dalam bentuk A kali X ditambah A kali Y gitu ya, ditambah B kali apa? X ditambah X gitu ya. Berarti ini dibagi 2 gitu kan. Betul ya? Jadi 2X kan harus dibagi 2 tuh, supaya dengan X ditambah dengan C kali Y ditambah Y ya. Ini dibagi 2 sama ditambah D sama dengan 0. Nah, selanjutnya salah satu X-nya kita ganti dengan X1 ya. Sehingga kita dapatkan A X1 kali X ditambah A kali Y1 kali Y ditambah B per 2 kali apa namanya? X ditambah X1 ditambah C per 2 kali Y ditambah Y1 ditambah D sama dengan 0. Atau Anda dapatkan apa? A X1 kali X ditambah B kali Y, A kali Y1 kali Y ditambah B per 2X ya, ditambah C per 2Y ya, ditambah dengan D ditambah D ditambah B per 2 Y1 gitu ya. Nah, D ditambah B per 2 X1 ditambah C per 2 Y1 sama dengan 0. Nah, jadi inilah persamaan garis singgungnya. Gitu. Atau ini bisa dikumpulkan lagi, ya. Atau apa itu? A X1 ditambah B per 2 kali X ditambah A Y1 gitu ya, ditambah C per 2 kali Y ditambah D ditambah B per 2 X1
ditambah C per 2 Y1 sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi X kuadrat itu dirubah menjadi X kali X, Y kuadrat itu dirubah menjadi Y kali Y, X itu dirubah menjadi X ditambah X dibagi 2, gitu ya. Y itu dirubah menjadi Y ditambah Y dibagi 2. Gitu. Sehingga salah satu X atau Y dan Y-nya diganti dengan masing-masing X1 dan Y1. Ingat itu kalau P1-nya berada pada lingkaran. Maka kalau P1-nya tidak berada pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya tidaklah seperti itu. Maka kita cari dengan metode lain. Dulu ya kayak nanti Nah, selanjutnya kalau garis singgungnya diketahui gradiennya gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadi katakanlah kita mempunyai suatu lingkaran, jadi untuk sederhananya sekali lagi kita tempatkan lingkarannya dengan pusat pada titik O gitu ya. Jadi untuk penyederhanaan perhitungan bahwa bahwa lingkarannya pusatnya berimpit pada titik O, sehingga lingkarannya mempunyai persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini bentuk dasar dari persamaan lingkaran. Asumsikan bahwa garis singgungnya mempunyai gradien M ya. Nah, sehingga bentuk persamaannya akan menjadi Y sama dengan MX ditambah suatu konstanta C. Jadi C-nya harus kita cari, karena M-nya diketahui, berarti langkah berikutnya kita harus mencari nilai C. Jadi logikanya seperti ini ya. Nah, kita mempunyai persamaan lingkaran seperti ini ya. Di persamaan lingkarannya ini, ya, lingkaran dengan pusat titik O. Kemudian persamaan garis singgungnya diketahui ini ya. M-nya yang diketahui ya. Yang sini M-nya yang diketahui gitu. Berarti apa? Berarti C-nya dicari dulu gitu ya. Berapa gitu ya. Nah, dari persamaan ini dan Y-nya ini bisa kita lakukan dengan mensubstitusi apa?
substitusi Y ini ke persamaan lingkarannya. Sehingga Y kuadratnya menjadi MX ditambah C dipangkatkan 2 ya, yang sini. Ini masuk ke sini ya. Sehingga kita dapatkan ini. Nah, jadi kita buka kuadratnya ya. Kemudian kumpulkan X-nya menjadi di sini koefisien X kuadratnya adalah 1, koefisien dari X kuadratnya di sini adalah M kuadrat ya, sehingga X kuadratnya koefisiennya adalah 1 ditambah M kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 kali M kali C kali X gitu ya. Kali ini dibuka ya. 2MC X. Ditambah dengan C kuadrat ya. C kuadrat, kemudian R yang di kanan bawa ke kiri menjadilah dia apa? Minus R kuadrat udah. Kanan menjadi sama dengan 0 ya. Nah, kita mendapatkan ini adalah bentuk persamaan kuadrat di dalam X gitu ya. Kita mempunyai persamaan kuadrat di dalam X gitu ya. Ini adalah suatu bentuk persamaan kuadrat dalam X ya. Nah, karena dia mempunyai karena garisnya menyinggung berarti apa? Bahwa garis, karena ini garis L ya. Bahwa garis L memotong lingkaran di satu titik ya. Memotong lingkaran di satu titik atau akar-akar persamaannya adalah akar-akar kembar ya. Akar-akar kembar. Syaratnya apa? Syarat yang punya akar kembar ini apabila diskriminannya D itu harus sama dengan 0. D itu apa? B kuadrat minus 4AC. Ini kan sama dengan diskriminan ya. Bahwa D sama dengan B kuadrat minus 4AC dengan ini harus sama dengan 0. Nah, D-nya berapa? D itu adalah B kuadrat. B-nya adalah 2MC dikuadratkan menjadi 4M kuadrat C kuadrat minus 4 kali A kali C. A-nya adalah 1 plus M kuadrat. C-nya adalah C kuadrat minus R kuadrat gitu ya. Ini. Kemudian dikumpulkan yang mengandung C ya. Dan yang tidak mengandung C gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa kumpulkan yang mengandung C apa nih? Mengandung C kuadrat bahwa 4 M kuadrat dikurangi 4 kali 1 plus M kuadrat kali C kuadrat gitu ya. 4M kuadrat ini hilang ya. Hilang. Sehingga ini menjadi apa? 4C kuadrat gitu ya. 4C kuadrat. Nah, saya ulangi di sini aja ya.
Saya ulangi di sini. Nah, jadi yang ini kita dapatkan bentuknya itu adalah jadi yang mengandung C kuadrat ya. Yang mengandung C kuadrat kita kumpulkan. Berarti ruas kiri menjadi 4 M kuadrat dikurangi 4 kali 1 plus M kuadrat ya, kali C kuadrat. Kemudian ditambah apa? Ditambah 4 kali 1 plus M kuadrat gitu ya, kali R kuadrat ya, sama dengan 0. Berarti di sini ini sisa berapa? Minus 4 C kuadrat ditambah 4 kali 1 plus M kuadrat kali R kuadrat ya, sama dengan 0 ya. Atau ini 4-nya hilang, 4-nya hilang ya. Berarti sisa apa? 1 plus M kuadrat kali R kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sehingga C-nya sama dengan plus atau minus dari akar 1 plus M kuadrat kali R kuadrat ya, sama dengan plus atau minus R kali akar 1 plus M kuadrat. Nah, itu ya. Nah, inilah C ya. Jadi ini ya. C-nya sekian, berarti persamaan garis singgungnya apa? Adalah menjadi, sehingga akibatnya persamaan garis singgung ada 2 ya. Sehingga didapatkan Y1 itu adalah M kali X. Ingat M-nya diketahui ya. M-nya diketahui ditambah dengan R kali akar 1 plus M kuadrat. Dan Y2 itu adalah M kali X dikurangi R kali akar 1 plus M kuadrat. Nah, inilah persamaannya. Jadi kalau M-nya diketahui, maka ada 2 ya. Karena ini garis sejajar gitu ya. Jadi cara menyinggungnya seperti ini. Ini mempunyai M yang sama ya. Ini M, ini juga M. Nah, dari itu persamaan garis singgung, kalau gradiennya diketahui, ya,
Ada pertanyaan sampai di sini? Ingat ini untuk kasus apa? Lingkarannya diketahui dan garis singgungnya, gradiennya diketahui ya. Sehingga caranya dia menyinggung ya bisa seperti ini gitu ya. Karena ini merupakan dua garis sejajar yang di mana dua garis sejajar mempunyai gradien yang sama ya. Berarti dia bisa menyinggung di sini dan satu laginya di sebelah yang lain gitu ya. Nah, demikian pula kalau diketahui suatu garis singgung dengan gradien tertentu, ya, katakanlah gradiennya M, dan melalui titik tertentu, katakanlah titik P, gitu ya. Oh, sebenarnya kalau gitu masih tetap gampang gitu ya. Titiknya diketahui, gradiennya diketahui, kasusnya lebih gampang ya. Nah sekarang misalnya seperti ini sekarang ya, kita mempunyai lingkaran gitu. Adalah sini pusatnya P. Ya. Atau dalam keadaan khusus kita ambil di sini adalah pangkal koordinat gitu. P-nya di sini. Titik O. Kemudian kemudian melalui titik P1 adalah X1, Y1. Nah, maka dia akan menyinggung seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini garis singgung L, ini garis singgung L. Nah, berarti ini apa? Anda harus mendapatkan persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis singgung bahwa Y sama dengan MX gitu ya. Ya. Dasarnya dari ini berarti dari suatu titik X1, Y1 berarti kita dapatkan Y-nya berarti harus bergeser Y1 dengan M, X-nya bergeser ke X1. Atau Y-nya menjadi Y1 plus M kali X minus X1. Jadi Y-nya seperti ini. Nah, sekarang Y-nya disubstitusikan ke persamaan lingkarannya ke sini. Gitu ya. Masuk ke sini. Kemudian karena dia menyinggung, berarti apa? Diskriminan D-nya harus sama dengan 0. Gitu ya. Sama prosedurnya seperti tadi. Nah, ini M-nya harus dicari. M-nya berapa? Kalau M-nya diperoleh, ya berarti tinggal apa? Masukkan ke sini, kita dapatkan persamaan garis singgungnya.
Nah, satu contoh ini ya. Diketahui persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 ya. Berarti ini kita tuliskan menjadi apa? X kali X ditambah Y kali Y sama dengan 25 ya. Kita cek apakah P berada di lingkaran ya. Kita masukkan ke sini. Berarti P kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ya, sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25 ya. Berarti apa? P terletak di lingkaran ya. Sehingga persamaan garis singgungnya menjadi persamaan garis singgung menjadi apa? X kali X salah satu diganti dengan X1 berarti 4 kali X ditambah minus 3 kali Y sama dengan 25 ya. Atau 4X ditambah dikurangi 3Y sama dengan 25 ya. Atau Y sama dengan 1/3 ya, kali 4X minus 25. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Nah, demikian pula yang nomor 2 ya. Anda cek dulu apakah dia di lingkaran apa tidak ya. Jadi minus 6 ditambah minus 6 tambah 2 minus 4 ya. Berarti minus 4 kuadrat minus 4 kuadrat ditambah 4 minus 1, 3 kuadrat, ini sama dengan 25 gitu ya. Berarti dia di sini gitu ya, di lingkaran. Berarti apa? Bahwa Y plus 2, X plus 2 kali X1, X1-nya apa? Minus 6 plus 2 ditambah Y minus 1 kali 4 minus 1 ya. Sama dengan 25. Nah, inilah persamaannya. Nah, yang ketiga, berarti P-nya ini di mana? Berarti 49 ditambah 1 sama dengan 50 ya. Lebih besar dari 25 ya. Berarti ini berada di luar ya. Di luar lingkaran. Karena di luar lingkaran ya berarti pakai prosedur yang tadi. Berarti persamaan garis singgungnya apa? Maka Y sama dengan Y1. Berarti minus 7 ditambah M kali X salah, ini minus 1 ya. Ini adalah minus 1. Minus 1 ditambah M kali X. X minus 7. Ini disubstitusi ke sini ya. Dimasukkan ke sini. Sehingga ada peroleh M-nya sama dengan berapa. Nah, itulah mengenai masalah garis singgung gitu.
Nah, selanjutnya mengenai apa namanya pengertian garis normal ya. Jadi garis normal itu adalah garis yang tegak lurus ya. Jadi misalnya kita punya lingkaran seperti ini gitu ya. Dan ini adalah garis singgung ya. Singgung L ya. Maka di sini ada garis ini ya, tegak lurus ini ya. Singgung L ya. Maka ini adalah garis normal gitu. Jadi garis N yang tegak lurus terhadap garis L, maka dalam hal ini N di sini sama dengan garis normal. Nah, kalau gradien garis singgungnya diketahui, adalah di sini titik singgungnya di titik P, X1, Y1, ya. Gradien garis singgungnya diketahui, maka kita bisa mendapatkan persamaan garis normal. Ya. Persamaan garis normalnya bisa dicari. Gitu. Nah, pengertian berikutnya adalah sudut antara dua lingkaran ya. Itu adalah sudut di antara dua garis singgung ya. Jadi sudut di antara dua garis singgung. Misalnya lingkaran ini berpotongan di sini. Di sini merupakan titik singgung persekutuan ya. P ini dalam hal ini adalah titik singgung persekutuan. Ini menjadi titik singgung persekutuan. Titik singgung persekutuan. Nah, maka sudut di antara dua lingkaran itu inilah yang maksud itu. Di sudut ini. Misalnya di sudut theta ya, besarnya theta. Theta. Jadi apa? Sebagai sudut antara dua garis singgung. Jadi sudut terkecil di antara dua garis sudut terkecil di antara dua garis singgung tersebut. Nah, itu dimaksud dengan sudut antara dua lingkaran. Loh, ke sini lagi. Nah, jadi dengan definisi seperti tadi, silakan ini nanti dicoba ya. Atau gini, ini nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan ya. Nanti saya buat supaya Anda bisa upload ya. Jadi ini sebagai tugas ya. Jadi ini sebagai tugas pertama ya. Jadi harus di submit di Classroom ya. Submit di Classroom. Paling lambat hari
Rabu itu tanggal berapa? Tanggal 15. Rabu 15 September. 21 pada jam 15.30. Nah, tadi nomor 2 enggak ya? Nah, berarti nomor 1 dan nomor 3 ya. Ini silakan kerjakan sama ini. Ini enggak ya. Nah, kemudian bagian terakhir di sini adalah apa yang dimaksud dengan sistem lingkaran gitu. Jadi kalau kita mempunyai suatu lingkaran S ya, dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2AX minus 2BY ditambah C ya. Dan S itu adalah suatu persamaan. Ini aslinya ini gini ya. Oh, ini aslinya ini sama dengan 0 ya. Sama dengan. Kemudian kita mempunyai S aksen adalah Y kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2 A aksen X minus 2 B aksen Y ditambah C aksen sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kalau kita nyatakan bahwa S ditambah K kali S aksen, jadi yang ini ya, di persamaan ini ditambahkan dengan K kali S aksen sama dengan 0 ya. Jadi seolah-olah apa? Jadi ini saya kalikan dengan K gitu ya. Ini kalikan dengan K, dua ruas. Ya. Kemudian ini dijumlahkan ya. Jumlahkan sehingga kita dapatkan seperti ini. K-nya adalah sembarang konstanta ya. Nah, persamaan inilah yang kita sebut sebagai sistem lingkaran ya, dengan mengubah-ubah nilai K. Jadi sehingga mungkin kita dapatkan lingkaran yang gini ya. Motong di sini, motong di sini ya. Kemudian kita dapatkan lingkaran yang lain yang motong di sini. Nah, ini. Yang lainnya kita dapatkan mungkin motong di. Nah, gitu. Jadi mempunyai
lingkaran-lingkaran yang mempunyai titik potong persekutuan gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai keluarga lingkaran ya, atau berkas lingkaran ya. Jadi ini disebut dengan keluarga lingkaran. Jadi sekumpulan lingkaran yang mempunyai titik potong yang sama ya. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, maka ini menunjukkan suatu persamaan garis lurus gitu. Jadi dari sini bahwa persamaan ini merupakan persamaan garis lurus untuk K sama dengan minus 1. Jadi dengan kata lain, bahwa keluarga lingkaran adalah lingkaran-lingkaran yang mempunyai titik potong atau garis potong persekutuan gitu ya. Garis potong persekutuan. Jadi kalau kita mempunyai lingkaran di sini kan. Nah, ini adalah garis potongnya. Kemudian lingkaran yang lain juga garis potongnya sama gitu ya. Nah, dalam hal ini garis potong tadi itu disebut sebagai sumbu radikal ya, atau sumbu radik. Sumbu radikal dari dua lingkaran atau dari keluarga lingkaran tersebut. Nah, satu contoh misalnya ya, tentukanlah persamaan lingkaran yang melalui titik 2, minus 1 dan dua titik potong lingkaran tersebut adalah titik potong dari lingkaran ini ya. Tentukanlah persamaan suatu lingkaran yang melalui titik ini dan melalui titik potong ketiga lingkaran gitu. Nah, berarti gini ya. Jadi misalnya kita mempunyai dua lingkaran ini. Nah, sini ya. Kita harus menggambarkan lingkaran yang ini ya. Melalui titik ini dan melalui suatu titik, katakanlah di sini ada titik P. P1 P2, minus 1 dan melalui ini. Jadi carilah lingkaran yang melalui ini gitu, dan melalui ini gitu. Nah, lingkarannya gitu.
Nah, jadi titik potong lingkaran tadi kita peroleh dari hubungan ini ya. Bahwa K ditambah KS atau S ditambah K kali S aksen sama dengan 0 gitu ya. Karena ini adalah persamaan lingkaran S gitu ya. Dan inilah persamaan lingkaran S aksen. Nah, ya. Jadi carilah K-nya di sini berapa dulu ya. Cari dulu K-nya berapa. Ini. Karena diketahui X dan Y-nya adalah 2 dan minus 1. Jadi kalau dimasukkan ke sini ya, X-nya disubstitusi 2, Y-nya disubstitusi minus 1, maka kita peroleh K-nya sama dengan minus 2/11. Sehingga persamaan lingkaran yang dimaksud, ya masukkanlah K-nya ke sini ya. Di ini dikurangi 2/11 kali ini ya. Kemudian kumpulkan X kuadratnya, Y kuadratnya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Dan suku konstannya berapa ya. Nah inilah menjadi lingkaran dengan titik potong yang sama terhadap dua lingkaran ini, tetapi dia melalui titik P ini ya. P. Nah, jadi itu salah satu cara mencari persamaan lingkaran yang melalui suatu titik tertentu dan melalui titik potong dari dua lingkaran yang diketahui gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengertian panjang garis singgung ya. Jadi garis singgung di sini yang dimaksud adalah karena mempunyai panjang berarti dia harus merupakan suatu ruas garis ya. Jadi haruslah garis ini merupakan suatu ruas garis supaya kita bisa mendefinisikan panjangnya gitu. Maka garis singgung ini, garis ini harusnya merupakan suatu ruas garis. Nah, ruas garis berarti apa? Garis yang mulai dari suatu titik dan berakhir pada suatu titik tertentu ya. Sehingga di sini adalah garis P1. Nah, sehingga panjang garis singgung sini adalah panjang ruas garis ini gitu. Nah, jadi dengan apa? Memanfaatkan dalil Pythagoras gitu. Dengan memanfaatkan dalil Pythagoras kita bisa mendapatkan panjang dari suatu garis singgung. Ingat garis singgung di sini harus merupakan suatu ruas garis ya. Sebagai suatu ruas garis dia menghubungkan dua titik ya.
sehingga panjang ruas garisnya sama dengan jarak dua titik tersebut. Nah, jadi dengan demikian, ya, jadi tugas yang tadi ada 2 soal ya. Sekarang ditambahi 2 soal ini ya. Jadi soal tugas ini ditambah soal contoh tadi yang tidak terselesaikan. Carilah persamaan garis singgung persekutuan ya. Kalau diketahui lingkaran seperti ini ya. Di lingkaran seperti ini ya. Carilah persamaan garis singgung ini. Jadi mungkin ini dua ini dan ini ya. Maka persamaan garis singgungnya apa? Jadi Anda kemungkinan bisa mendapatkan 4 garis singgung gitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kemungkinan ada 2 pasang atau 4 garis singgung gitu ya. Nah, yang kedua, tentukanlah sudut antara 2 lingkaran. Kalau persamaan seperti ini. Di lingkaran seperti ini, tentukan sudut antara 2 lingkaran ini. Berarti apa? Sudut antara 2 garis singgung di titik potong lingkaran ini. Nah, jadi berarti tugasnya ada 4 soal, ya. Ada 4 soal. Soal tugas ini yang pada slide terakhir ditambah dengan soal pada 2 contoh yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi demikian adik-adik mengenai apa? Lingkaran ya, sebagai tempat kedudukan titik-titik beserta permasalahan garis singgung dan apa namanya tadi garis normal ya. Jadi sudah kita selesaikan. Ini kelihatannya waktunya tidak memungkinkan kalau kita lanjut ke topik berikutnya ya. Ya, ini waktunya sudah lewat 10 menit ya dari jadwal kuliah. Mungkin Zoom-nya juga sebentar lagi akan ditutup ya. Karena kontraknya 10 menit, 100 menit. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan minggu depan aja ya. Jadi hari Rabu sama Jumat 2 jam lagi ya. Untuk pengganti Rabu yang kemarin ya. Ini kan baru tergantikan separuh gitu ya. Jadi dari pertemuan hari Rabu kemarin, berarti masih ada separuh kuliah, itu nanti kita substitusikan di waktu hari Jumat gitu ya. Sehingga hari ini juga tidak perlu molor ke belakang ya. Karena Zoom-nya dibatasi juga 100 menit sesuai dengan jadwal gitu.
Zoom meeting-nya. Baik, saya kira sampai di sini. Nanti saya tambahkan untuk submit soal tugas tadi ya, jawaban tugas tadi ya. Silakan disubmit nanti paling lambat jam kuliah hari Rabu ya. Nanti saya setting di classroom-nya. Anda bisa submit mulai hari ini sampai dengan Rabu jam 3:30. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Jadi hari Rabu depan nanti kita mulai dengan topik irisan kerucut, parabola, dan seterusnya gitu ya. Kasusnya juga sama ya, mulai dari bagaimana menurunkan rumus persamaan dari suatu parabola, kemudian kasus-kasus yang ada di dalamnya, misalnya untuk kasus garis singgung, bagaimana persamaan garis singgungnya, ya. Mungkin ada kasus-kasus khusus lagi. Mungkin juga perlu berapa kali pertemuan nanti kalau pada waktu kita bicara mengenai parabola. Ya. Baik, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya tutup. juga, Pak. Sore.